Halo teman-teman semua, tonton video ini sampai akhir karena kita akan membagikan banyak banget ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang hobi ikan hias, terutama buat para seller-seller nih. Kalau teman-teman para seller ikan hias harus banget tahu bagaimana cara packing ikan hias. Nah, setiap orang punya caranya masing-masing, tapi kita mau bagikan cara packing ikan hias menurut Sales Aquatic. Simak sampai akhir ya. Halo, kamu suka ikan hias ya? Kalau kamu suka ikan hias dan kamu baru kenalan dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, karena channel ini sangat bermanfaat untuk kamu yang suka ikan hias. Dan jangan lupa kalau subscribe itu gratis. Dan buat kamu yang rajin like, rajin komen, apalagi komentar-komentar yang positif, itu sangat berharga buat kami. Dan kami juga sangat mengapresiasinya, dan dengan banyak hadiah dan giveaway buat teman-teman yang aktif membangun channel ini juga. Jadi jangan lupa ya, di subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya kamu update terus dengan video terbaru dari Venus Aquatic. Oke, jadi yang pertama itu ini kelihatannya simpel tapi sangat bermanfaat sekali dan banyak orang yang nggak paham. Pertama, air itu harus disiapkan dan airnya itu harus berjalan. Jadi kalau bisa kasih power head atau kasih gelembungan itu bagus banget. Oke, terus nah ini ya, kita taruh, ini airnya kuning-kuning dikit, kita pakai obat dari Thailand namanya Transfish. Kita taruh dari sana, itu obat yang emang spesial buat transport ikan hias. Nah ini kalau saya suka pakai yang seperti ini tuangnya. Nah ini ilmu yang penting banget. Jadi banyak orang yang tanya saya, gimana sih cara packingnya, gimana sih cara ngiket plastik ikan hias. Itu banyak yang nggak tahu ternyata. Nah ini saya coba bagikan karena saya belajar cara ngiket yang benar juga setelah waktu itu pernah sekitar 10 tahun yang lalu ya, saya packing ikan arwana, karena packingnya nggak benar, udaranya keluar, akhirnya ikannya mati gitu. Dan juga banyak orang yang packingnya nggak bagus, akhirnya ikan mati di jalan, bukan karena ikannya nggak sehat, tapi karena packingannya lepas gitu. Terus banyak yang bilang juga, packingan saya nggak kuat ya. Oke, ini saya coba bagikan cara packing ikan hias ya. Oke, jadi packing ikan hias tentu kita perlu kasih oksigen seperti ini kan. Tapi nggak semua ikan hias oksigennya harus penuh gitu. Ada jenis-jenis ikan tertentu yang air breather atau dia ngambil udara dari atas permukaan air, itu oksigennya jangan penuh gitu. Jadi ini kalau ikan-ikan kebanyakan oksigennya harus penuh, tapi kalau ikan-ikan air breather, misalnya gurame, patin, cana, itu oksigennya setengah aja nih, setengah oksigen biasa, terus di sisanya baru oksigen gitu. Jadi kurang lebih 60-40 atau 50-50 itu gak masalah. Kalau ikan-ikan yang berenangnya di bawah terus, seperti neon tetra, cardinal tetra, atau ya jenis tetra atau arwana, nah itu baru oksigennya harus penuh, mantepin terus gitu. Nah itu satu hal. Ini kalau di bawah dulu ya. Terus itu satu hal, jadi oksigen itu bisa penuh, bisa enggak. Ada beberapa ikan misalnya cupang ya, itu jangan dikasih oksigen sama sekali malah. Kalau dikasih oksigen malah mati. Oke. Ini bagian penting dan serunya. Mungkin kameranya bisa dilihat ke sini. Jadi banyak orang nggak tahu tahapannya. Jadi ini tahapan pertama. Jadi plastiknya dipelintir dulu, lalu dibuat seperti ini. Ini masukin seperti ini. Lihat ya. Nah ini nggak ada pattern pastinya, tapi kalau ada yang kedua, ketiga, tapi yang pertamanya harus seperti itu. Nah ini sama seperti kalau mau ngikat santan, ibu warung ngikat santan. Nah, dimasukin ke bawahnya, layar bawah, terus baru dimasukin ke atas. Nah, kayak gini ini kuat, bukan cuma kuat, kalau mau dibuka juga gampang. Tuh, rapi banyak. Oke, jadi ini ilmu yang sangat bermanfaat banget, karena teman-teman kalau hobi sekalipun ya, misalnya mati lampu, panik, gak ada gangster, gak ada apa segala macam, itu gampang aja. Ikannya pada dibungkusin aja. Soalnya kalau teman-teman hobi ikan hias,
Ini satu oksigen seperti ini nggak ada ruginya. Karena kalau kita mati lampu atau apa, ya dikantongin aja ikannya. Jadi dia tetap bisa terjaga, atau bahkan oksigennya cemplungin ke akuariumnya biar tetap ada oksigen di akuarium gitu. Kalau misalnya nggak punya mesin gabungan AC/DC, ya kita ulangin sekali lagi ya. Ini langkah pertama. Kedua, ini ketiga boleh gini atau apa, yang pasti itu simpulnya ini harus diikat gitu. Nah tadi karena karetnya udah dipakai sekali dia jadi kurang kuat. Nah itu juga tipsnya, jangan pakai karet 2 kali 3 kali, dan jangan juga pakai karet yang bekas gitu, karena ya gampang lepas. Terus juga karet jangan satu doang. Kalau biasa saya minimal tuh 3 atau 4, karena tadi kan teman-teman lihat sendiri, kalau cuma satu dia lepas udah selesai ikannya. Oke, selain itu juga di pojok-pojok itu saya ikat karet. Kenapa? Karena kalau nggak diikat karet nanti ikan bisa kejepit. Itu kenapa alasannya diikat karet. Selain itu juga biar lapisannya itu double, karena ini kan cuma sekitar 0,5 mikron gitu, jadi kurang tebal. Tapi kalau masalahnya terlalu tebal, ikatnya itu jadi susah. Jadi lebih baik yang kayak gini di double aja gitu. Juga kalau buat ikan hias kalau terlalu tebal juga kurang elastis. Kalau pengalaman saya itu kurang bagus. Jadi lebih baik yang agak tipisnya segini, tapi kita double. Kalau biasa saya packing ikan minimal banget itu packingnya 3 lapis. Jadi ini udah 2 lapis, harus ditambah 1 lapis lagi. Oke. Ikat karet juga kadang saya sempat tambahin. Ada orang yang ikatnya di sini. Tapi kalau saya doublein lagi di sini. Oke, lihat ya. Ini cara ikat karetnya. 1, terus boleh masuk ke bawah. 2, 3, 4. Ini boleh dikalungin lagi. Nah ini kuat. Terus juga kalau apa sih bedanya ikat seperti ini dengan ikat asal aja gitu, yang penting ketutup. Itu saya banyak banget ya bang ikan ikat plastik asal-asalan. Itu pas ngebukanya itu ribet. Kalau ini karetnya pun rapi. Oke, jadi itu aja video cara packing ikan hias. Semoga bermanfaat, karena ini sangat penting sekali gitu. Jangan sembarangan, karena biaya belajarnya saya pun mahal gitu. Ini bisa sampai kayak gini juga karena ya itu dulu packing asal terikat dan saya mati kayak gitu. Dan tips lainnya harus tahu gitu, kita kalau udah packing ikan hias kita harus tahu ini tuh pH airnya berapa. Jadi kalau misalnya di BSD itu banyak kan pH airnya 7-8. Kalau di Bekasi setahu saya juga 7-8. Kalau di Depok 5-6. Itu perbedaan pH air itu sangat fatal juga, karena jangan kan jauh beda daerah, sama-sama di BSD aja itu bisa fatal loh gitu. Jadi kayak saya waktu saya mau pindahin ikan dari farm ke toko, itu jarak cuma paling 20 menit gitu, jalan masih sama-sama kawasan Tangerang Selatan. Tapi saya udah masukin ikannya dari farm, lepasin ke toko tanpa proses aklimasi gitu. Itu ikannya langsung langsung CE matanya gitu, karena ya gitulah, karena perbedaan airnya kan. Jadi harus kita tahu juga pH air di tempat kita berapa ke customernya, agar mereka bisa tahu ya, oh ya ada perbedaan pH, mereka harus melakukan aklimasi dan sebagainya gitu. Jadi itu penting banget, jangan kalau baru terima ikan kantong langsung pure, itu bisa berakibat fatal gitu. Jadi kita harus kasih tahu, oh ini pH di tempat kita 7, di pH di tempat customer bisa 5. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, selain packingnya juga harus kuat. Oke, jadi sekian aja video pada kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka video edukasi tentang ikan hias seperti ini, jangan lupa kasih like, bantu komen juga, karena itu yang buat kita semangat buat memproduksi terus konten-konten seperti ini. Oke, sekian aja video pada kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.